Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kalian semua, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa bermuwajahah walaupun tidak bisa bermusyafahah secara langsung. Artinya kita melalui daring. Kebetulan beberapa tahun ke belakang negara kita termasuk dunia terkena musibah COVID-19. Untuk itu berbagai macam bentuk, utamanya dalam proses pembelajaran, tidak bisa kita melakukan tatap muka. Artinya ada peralihan pola hidup, di mana biasa kita melakukan pembicaraan secara langsung. Sekarang kita menggunakan media online, dan tentunya kita bisa memanfaatkan proses kehidupan itu ya seperti ini adanya. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada hari ini tentunya Bapak dikasih kewenangan atau dikasih tugas untuk memberikan pencerahan, pemaparan kaitan dengan bagaimana sih proses kehidupan dalam, utamanya kita semua sebagai warga negara harus sadar hukum. Sadar hukum dalam artian kita patut melaksanakan tugas-tugas apa saja yang perlu kita laksanakan dalam melaksanakan proses kehidupan. Dalam sebuah proses kehidupan tentunya ada aturan-aturan yang jelas. Aturan itu baik aturan negara, baik aturan agama, maupun aturan norma-norma masyarakat. Jadi aturan itu sebetulnya ada beberapa aturan. Kalau aturan negara itu tentunya di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada undang-undangnya kalau aturan negara. Kalau aturan agama tentunya pedomannya ya Al-Quran dan hadis. Kalau norma-norma masyarakat, banyak sebetulnya norma-norma masyarakat, norma-norma yang tidak tertulis. Banyak sekali nanti Bapak-Bapak. Nah, dalam hal ini tentunya kalian sebagai siswa baru, tentunya kalian berkewajiban melaksanakan aturan-aturan sekolah, aturan-aturan kemasyarakatan, dan sebagainya. Sekolah itu ada aturan-aturan tertentu. Contoh kasus, anak sekolah diwajibkan berpakaian rapi, beretika yang baik, tidak melanggar aturan, norma, hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Itulah yang disebut sadar hukum. Indikasi sadar hukum itu seperti apa sih? Ada beberapa indikator yang bisa disebut melanggar hukum, dan ada juga yang disebut bisa melaksanakan hukum. Hukum sendiri diatur, salah satunya adalah
untuk melaksanakan setiap kegiatan dalam berproses dalam kehidupan. Di sisi lain kita diatur oleh hukum, diatur oleh undang-undang, kita bebas berpendapat, bebas melakukan apapun. Tapi di sisi lain juga diatur, kebebasan itu bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi kebebasan itu diartikan ada batasannya juga. Satu, misalnya kita bebas berpendapat, tapi tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menghujat, tidak memfitnah. Kita bebas menggunakan IT, menggunakan WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, Twitter. Itu ada aturannya. Artinya tidak serta-merta kita bisa melecehkan orang lain, menjatuhkan harkat martabat orang lain, atau menge-share video porno dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kalian sebagai calon siswa baru, sebelum dilantik menjadi siswa baru, tentunya ada aturan mainnya. Ya, bagaimana bisa melaksanakan aturan-aturan tersebut di sekolah? Ya, yang tadi itu semacam berpakaian yang rapi, beretika, sopan santun, dijaga tata bahasa, tidak menghujat, tidak memfitnah, tidak menghancurkan nama baik orang lain dan sebagainya. Terus ada juga yang disebut dengan aturan agama di mana satu kaitan dengan Al-Quran. Jadi seluruh kehidupan ini yang menyangkut masalah holistik, yang menyangkut masalah peribadatan, amaliyah kita, baik di dunia maupun di akhirat, itu diatur oleh Al-Quran dan hadis. Apa sih perbedaan Al-Quran dan hadis? Al-Quran bisa disebut dengan namanya wahyu ilahi. Kalau hadis itu bisa disebut, ada disebut ucapan Rasul, ucapan Rasul yang disampaikan kepada umat. Ini hadis. Ada juga pun yang dibilang sunnah, ada sunnah qauliyah, takririah, fi'liyah. Itu ada ucapan Rasul, perilaku Rasul, ada juga sesuatu yang didiamkan oleh Rasul. Artinya segala sesuatu hal itu kehidupan itu diatur juga. Terus ada juga norma-norma adat itu sederhana, misalnya di Tasikmalaya ada adat istiadat di mana dalam suatu wilayah tidak boleh lebih dari 40 rumah. Juga dalam rumah tersebut tidak boleh ada juga listrik dan sebagainya. Itu adat istiadat. Kalau dianggap melanggar maka akan kena sanksi dan sebagainya. Jadi sebetulnya aturan-aturan itu banyak. Ada yang sifatnya tersurat, ada juga yang sifatnya tersirat. Ada yang disebut tertulis dan tidak tertulis. Nah, sekali lagi tentunya Bapak sebagai mungkin itu kalimat pembukaan dari Bapak. Mudah-mudahan ada pencerahan bagi kita semua. Bapak juga bukan orang yang ahli dalam hukum, Bapak juga belum merasa benar. Artinya manusia itu bisa saling menasihati, memberikan saran, pandangan dan sebagainya. Bapak kebetulan di sini juga sebagai tugas pertama itu guru bahasa Inggris. Because I am graduate from English department, saya lulusan jurusan bahasa Inggris.
and then I have an obligation to, saya kebetulan sebagai guru koordinator BPBK ya, bimbingan konseling apabila ada anak yang berprestasi dikonseling oleh saya. Terus juga termasuk anak-anak yang bermasalah atau ada unek-unek tempat curhat dan sebagainya, itu bagian BPBK. Nah, di BPBK ada 3, yang ada 2 staf. Yang pertama Pak Dedi, yang kedua Pak Nirwan. Nanti kita saling membantu lah, bahu-membahu, utamanya kaitan dengan psikologis kalian. Kalian itu kan macam-macam berangkatnya dari rumah itu. Ada yang broken home, ada yang sudah meninggal orang tua, bercerai dan sebagainya. Artinya pada prinsipnya permasalahan itu banyak yang tentunya tidak bisa dihandle oleh kalian sendiri. Apabila kalian merasa beban berat dan sebagainya, silakan hubungi Bapak, Pak Dery, dan Pak Nirwan. Itu sekilas kaitan dengan proses-proses hukum dan bagaimana hukum itu bisa berjalan. Ya tentunya tergantung kita semua. Kalian sebagai the next generation, generasi berikut, generasi baru, new generation, artinya bangsa dan negara ini maju mundurnya tergantung kalian. Maju mundurnya tergantung kalian. Jadi bangsa ini bisa dikatakan bisa maju. Ada beberapa indikator juga. Terus bisa dikatakan mundur, ada beberapa indikator juga. Ginilah kenapa bangsa ini tergantung kalian. Karena mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kalian dituntut sebagai generasi baru, generasi milenial. Kalian dituntut harus lebih mapan secara science of knowledge, secara ilmu pengetahuan. Dulu yang sifatnya konvensional, yang sifatnya transaksional langsung, sekarang udah by IT, by transfer ilmu by daring, transfer uang by e-banking. Jadi banyak hal-hal yang sekarang ada perubahan budaya lama ke budaya baru. Nah, bangsa ini berarti harus menyiapkan orang-orang yang betul-betul mapan dalam bidang teknologi, yang mampu menggunakan IT semaksimal mungkin. Nah, makanya sekarang di sekolah-sekolah itu, apalagi dengan adanya COVID-19, itu manfaatnya banyak. Ya, di sisi lain memang tetap muka, kita tidak melakukan tetap muka. Aturannya ada, karena di situ ada peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati. Nah, itu ada aturan-aturan main yang memang mau tidak mau, suka kita harus bisa melaksanakan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam proses pengembangan keilmuan, tentunya kita sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga. Artinya kita harus bisa bersaing, utamanya dalam menggunakan, dalam era teknologi ini, era IT. Makanya sekarang hidup matinya seseorang, maju berkembangnya seseorang secara lahiriahnya gitu kan,
itu ada di tangan kalian masing-masing sebetulnya. Jadi tergantung kemampuan kalian masing-masing. Maka dari itu kita jangan tabu melihat atau merasakan situasi dan kondisi dunia seperti ini. Artinya kita harus mau belajar, dan terus belajar. Seperti itu mungkin pemaparan dari Bapak. Mohon maaf, Bapak bukan ahli sebetulnya. I'm not expert about law. Saya bukan ahli dalam bidang hukum. But actually, maybe I am as a teacher. Tentunya I have obligation to teach you, to give some explanation to you about law. Memberikan penjelasan tentang hukum. Sekali lagi, bahwa hukum itu kalau perspektif negara itu ada Undang-Undang Dasar Negara khususnya, terus perspektif agama ada Al-Quran dan hadis, ke masyarakat tertentu ada norma-norma adat dan istiadat. Dan itu semua kita rangkum, kita pilih, dan kita laksanakan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat hukum, taat aturan. Dan nanti mungkin penjabarannya di sekolah, aturan-aturannya apa saja. Dan sekarang juga kan kalian hanya cukup sekolah saja, tidak perlu memikirkan biaya dan sebagainya. Dulu ada yang namanya SPP, sekarang tidak ada lagi. Khusus di negeri ya. Jadi kalian harus konsentrasi belajar dan belajar, karena your destiny on your shoulder. Jadi nasib kamu itu ada di pundak. Jadi maju mundurnya hidup kamu itu, kalian itu ada di pundak kalian sendiri. Kalau kalian ingin maju ya belajar dengan benar. Kalau ingin berkembang ya belajar dengan benar. Dan kalau ingin selamat ya laksanakan aturan-aturan yang benar. Jadi jangan sampai melanggar aturan. Begitupun di sekolah. Ada aturan-aturan tertentu. Makanya ada sistem penilaian tertentu. Ada penilaian guru. Ada penilaian antar teman. Itu disebut evaluasi. Nah, makanya kalian ini sebelum memasuki SMK, ada kalian yang sifatnya etikanya kurang baik, ya perbaiki dulu. Ada yang suka melanggar aturan, ya tolong dirubah. Ya, seperti itu. Supaya kalian semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut pada orang tua, anak-anak yang bisa meneruskan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih hebat, bangsa yang lebih kuat, bangsa yang taat terhadap aturan, baik aturan pemerintah maupun aturan agama. Baik, mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang dan lebihnya hanya Allah lah semata. Terima kasih. Thank you very much for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.